Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang Oracle VirtualBox. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu VirtualBox? Kalau belum, yuk simak sampai akhir. Nah, sebelum itu, teman-teman harus memastikan bahwa di PC atau laptop teman-teman sudah terinstall Oracle VirtualBox. Nah, selain itu juga harus ada extension pack untuk VirtualBox yang berfungsi untuk mengoptimalkan fitur virtual mesin. Selain itu juga harus menginstal WinXP dari file ISO dan juga mengimport OVA agar nanti waktu menjalankan VirtualBox dapat mengimpor file OVA tersebut. Nah, saat berhasil instalasi VirtualBox akan muncul network adapter baru yaitu VirtualBox Host Only Network. Nah, fungsi dari adapter ini adalah sebagai loopback interface-nya. Nah, setelah berhasil diinstal, teman-teman bisa masuk ke halaman VirtualBox. Nah, untuk tampilan VirtualBox Manager sendiri terdapat menu New, Setting, Discard, Start, Detail, dan Snapshot. Nah, untuk New ini digunakan untuk membuat new VM. Nah, selanjutnya ada Setting, yang ini merupakan setting profile dari VM, dan jadi Discard untuk menghentikan VM, dan Start untuk memulai VM, satu Detail untuk info hardware VM, dan Snapshot untuk versioning state VM. Nah, yang pertama kita akan melakukan import appliance. Nah, ini appliance adalah image, gambar atau file yang siap pakai dan berekstensi OVA atau Open Virtual Appliance. Nah, di samping kanan ini akan muncul gambar urutan import appliance. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus mengeklik berkas, setelah itu memilih import appliance. Setelah itu teman-teman bisa mengeklik next button di tengah, dan jika muncul perjanjian lisensi perangkat lunak seperti ini, teman-teman bisa mengeklik tombol setuju. Nah, ini adalah tampilan jika sudah berhasil diimport. Nah, ini selanjutnya adalah menjalankan GuestOS dan merubah tampilan. Nah, untuk menjalankan GuestOS ini teman-teman bisa mengeklik PC. Setelah itu mengeklik akan keluar gambar seperti ini. Lalu teman-teman bisa mengeklik view, lalu visual screen 1, dan bisa memilih ukuran layar yang teman-teman inginkan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan clone VM. Yang pertama, teman-teman harus mengeklik PC. Setelah itu mengeklik tombol clone atau menu clone. Setelah itu bisa dipastikan bahwa sudah memilih PC dan the MAC address. Setelah itu kita mengeklik next. Setelah itu, jika muncul tampilan seperti ini, kita bisa memilih clone. Setelah itu next. Setelah itu akan muncul gambar PC di bawah PC. Setelah itu kita akan merubah jenis network VM. Yang pertama kita mengklik kanan PC. Setelah itu masuk ke dalam setting, lalu memilih network. Nah, untuk network kita harus memastikan bahwa kita sudah memilih NIT, lalu kita mengklik tombol OK, maka network sudah dirubah. Nah, untuk tutorialnya kita sudah menyelesaikan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang apa itu VirtualBox. Nah, teman-teman tahu apa itu VirtualBox? Nah,
VirtualBox ini adalah suatu aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Nah, virtualisasi yang dimaksud ini adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Nah, segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC. Nah, untuk penggunaan virtualisasi sendiri seberapa penting sih? Nah, dalam dunia akademik, kebutuhan akan aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh data akademik yang terpisah antar sistem operasi itu sangatlah tinggi. Nah, sementara itu, terkadang ketersediaan fisik server nih sangat terbatas. Nah, sebab itu, teknologi virtualisasi menjadi pilihan bagi suatu sekolah untuk menangani kebutuhan-kebutuhan aplikasinya. Dalam pantauan tim e-kampus, telah banyak sekolah yang memilih menggunakan konsep virtual, baik diletakkan dalam lingkungan sekolah sendiri maupun diletakkan pada hosting provider. Dalam 5 tahun sejak 2014, tim e-kampus berhasil merangkum data tentang jumlah penggunaan mesin virtualisasi untuk lingkungan sekolah. Nah, contoh beberapa mesin virtual yang telah digunakan diantaranya adalah Proxmox, VMware, OpenStack, SenServer, dan juga VirtualBox. Nah, penggunaannya ada yang terletak di dalam sekolah sendiri ataupun di perusahaan VPS hosting. Penggunaan VPS hosting ini dipilih juga karena berbagai alasan seperti di dalam VirtualBox ini juga terdapat export appliance. Nah, untuk mengimport virtual machine, istilahnya ini untuk membuat OS virtual atau menjadi file berekstensi OVF atau OVA. Nah, selain export appliance juga terdapat import appliance, yaitu fungsinya ini sebagai kebalikan daripada import, yaitu mengambil file backup berekstensi OVF atau OVA untuk dijalankan pada VirtualBox. Selain itu, kita tadi juga menjalankan GUIS OS dan juga merubah tampilan. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, ini tuh untuk menjalankan lebih dari satu OS pada waktu yang sama. Nah, ini kita dapat menjalankan software yang hanya bisa dijalankan satu OS saja. Satu, kita tadi juga melakukan clone virtual pada VirtualBox. Nah, ini fungsinya untuk membantu mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan instalasi virtual server. Nah, dalam melakukan clone tadi, kita harus mempersiapkan virtual machine yang telah diinstalisasi. Nah, macam-macam dan fungsi network mode di VirtualBox juga banyak seperti NIT, host only, internal network, bridge adapter, dan juga lainnya. Nah, kali ini kita bahas dulu NIT. NIT sendiri adalah kepanjangan dari Network Address Translation. NIT pada VirtualBox biasanya dijadikan sebagai default dari jaringan pada sistem operasi di VirtualBox. Nah, NIT ini proses pemetaan alamat IP address, yaitu jaringan komputer akan memberikan IP publik ke perangkat jaringan lokal sehingga IP private pada jaringan komputer lokal. Selain itu ada bridge adapter, yaitu pada jenis jaringan ini OS di dalam virtual atau pada VirtualBox dapat melakukan komunikasi data melalui adapter pada OS yang asli. Nah, ini jadi seolah-olah OS pada VirtualBox dan OS asli ini terhubung dengan LAN fisik yang sama, sehingga IP address pada OS virtual dan IP address pada OS asli memiliki network yang sama. Selanjutnya kita bahas pengertian internal network. Nah, internal network ini adalah jaringan internal atau jenis jaringan yang ada pada VirtualBox. Nah, bisa dihubungkan setiap OS virtual pada VirtualBox. Jadi misal terdapat 2 atau 3 OS pada VirtualBox ini saling bisa berkomunikasi. Biasanya untuk jenis jaringan ini digunakan untuk mencoba client server. Selanjutnya host only adapter. Nah,
Host only adapter ini komputer atau OS virtual yang dapat berkomunikasi dengan host atau OS yang asli pada laptop. Nah, seolah-olah kedua OS ini terhubung dengan jaringan LAN fisik yang sama. Nah, ini sering digunakan untuk pengujian antara OS virtual dan OS laptop karena pada host only adapter ini terdapat Ethernet sendiri pada laptop. Nah, selanjutnya ada cloud network. Nah, ini secara umum penjelasan cloud network yaitu proses pengolahan daya komputasi termasuk CPU, RAM, dan network lainnya. Ini digunakan melalui jaringan. Nah, di dalam VirtualBox sendiri, jenis jaringan ini masih dalam eksperimen, jadi masih dalam percobaan. Nah, jika teman-teman penasaran, maka teman-teman bisa juga mencobanya. Satu ada not attached. Attach jika dilihat dari artinya saja sudah jelas ya, yaitu di mana OS pada VirtualBox tidak terhubung dengan jaringan atau jika secara realnya tidak memiliki LAN card. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang logical network. Nah, logical network adalah model koneksi antar entitas di mana setiap entitas ditentukan oleh sebuah mode. Nah, tautan antar mode ini juga mewakili koneksi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memahami bagaimana berbagai bagian organisasi saling terkait satu sama lain. Nah, ini dengan kata lainnya dapat digunakan untuk memahami bagaimana tugas atau sumber daya dapat dialokasikan dalam suatu organisasi berdasarkan kapasitas atau ketersediaan dan kebutuhan atau prioritas. Nah, jaringan logical network ini membantu untuk melihat pola dalam data yang tidak akan terlihat saat melihat potongan informasi individual. Nah, sumber dan tujuannya dihubungkan oleh jaringan yang terdiri dari berbagai elemen dan bagian. Komponen fisik dan logis adalah dua kategori yang digunakan untuk mewakili elemen dan bagian jaringan. Setiap elemen diwakili oleh komponen fisik atau logisnya sendiri, dengan pengecualian host yang tidak dapat memiliki bagian fisik atau logis yang sesuai karena mereka tidak dapat dipetakan ke jenis hosting lain. Nah, memiliki komponen seperti saklar, router, dan gateway dianggap non-komponen tuan rumah.